Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan QoS dan protokol multimedia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lisa Sukmawati dan juga teman saya Rita Purnamasari. Langsung saja ke materi pertama, yaitu quality of service yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Quality of service adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter dan delay. QoS sangat ditentukan oleh kualitas jaringan yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan nilai QoS, seperti redaman, distorsi, dan noise. QoS dibutuhkan untuk meminimasi packet loss, delay, latency, dan delay variation atau jitter. Meyakinkan performance missing paket data dan suara pada jaringan yang padat, dan dapat mengoptimalkan queues untuk memprioritaskan layanan, misalnya traffic voice, traffic saving, atau buffering pada jaringan WAN. Menjadi tambahan treatment untuk pengaturan paket data, memungkinkan membuat alur aggregate, memungkinkan traffic jaringan smooth pada alur jaringan. Kemudian ada faktor menurunnya nilai QoS. Yang pertama yaitu redaman. Jatuhnya kuat sinyal karena pertambahan jarak pada media transmisi. Setiap media transmisi memiliki redaman yang berbeda-beda, tergantung pada bahan yang digunakan. Untuk mengatasi hal ini perlu digunakan repeater sebagai penguat sinyal pada daerah frekuensi tinggi. Biasanya mengalami redaman lebih tinggi dibandingkan pada daerah frekuensi rendah. Yang kedua yaitu distorsi. Fenomena yang disebabkan bervariasinya kecepatan propagasi karena perbedaan bandwidth. Untuk itu dapat komunikasi dibutuhkan bandwidth transmisi yang memadai dalam mengakomodasi adanya spektrum sinyal. Dianjurkan digunakan pemakaian bandwidth yang seragam, sehingga distorsi dapat dikurangi. Yang ketiga yaitu noise. Noise ini sangat berbahaya karena jika terlalu besar akan dapat mengubah data asli yang dikirimkan. Yang selanjutnya yaitu parameter QoS. Yang pertama yaitu throughput, yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam bps. Yang kedua delay atau latency, adanya waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Yang ketiga jitter, ukuran delay, penerimaan paket yang melambangkan smoothness dari audio atau video. Kemudian yang keempat post dial delay atau PDD, yang diizinkan kurang dari 10 detik dari saat digit terakhir yang dimasukkan saat mendapatkan ringing back. Yang kelima echo cancellation. Yang keenam paket loss atau error, ukuran error rate dari transmisi paket data yang diukur, data yang hilang pada saat pengiriman paket data. Yang selanjutnya yaitu kualitas video. Tidak bisa ditetapkan secara pasti karena persepsi user berbeda-beda. Pada umumnya dipengaruhi faktor frame rate, image quality, brightness, frame loss, dan warna. Perbandingan kualitas image dengan frame rate. Semakin baik kualitas image, biasanya frame rate video jelek. Yang selanjutnya yaitu penerapan QoS. Yang pertama, multimedia berbasis web adalah aplikasi yang memberikan upaya terbaik akses kepada aliran data audio dan video yang dipublikasikan melalui web. Selanjutnya, telepon, jaringan, dan audio conference. Jenis aplikasi yang relatif rendah dalam persyaratan bandwidth, terutama bila teknik kompresi yang digunakan efisien. Selanjutnya, layanan video on demand. Pasokan informasi video dalam bentuk digital mengambil data dari sistem penyimpanan online yang besar dan mengirimkan ke layar pengguna. Yang selanjutnya, protokol multimedia yang akan dipresentasikan oleh Rita Purnamasari. Materi selanjutnya yaitu protokol multimedia. Pengertian protokol. Protokol adalah persetujuan
tentang bagaimana komunikasi diproses antara dua node. Protokol jaringan yang paling umum digunakan saat ini adalah protokol jaringan berbasis IP atau Internet Protocol. Arsitektur protokol berlapis. Dilihat dari gambar, di mana setiap layer menerapkan suatu protokol tertentu, PN. Data pada tiap layer akan diformat sesuai dengan PN-nya sendiri. Layer N suatu node akan berkomunikasi dengan layer N pada node lainnya. Antara layer saling berinterkoneksi dengan menggunakan N service. Arsitektur node A dengan node B. Selanjutnya ada perbedaan OSI network layer dengan TCP atau IP layer. Di mana kita lihat OSI layer memiliki 7 layer. Yang pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan TCP atau IP layer memiliki 4 layer. Yang pertama host to network, network, transport, dan application. Penerapan protokol multimedia. Salah satunya yaitu Real-Time Transport Protocol atau disingkat dengan RTP. RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entrain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Selanjutnya yaitu karakteristik multimedia data. Terutama difokuskan pada continuous media, audio, dan video. Kemudian memiliki karakteristik voluminous, membutuhkan data rate tinggi dan berukuran besar. Real time and interactive, membutuhkan low delay dan membutuhkan sinkronisasi dan interaktif. Selanjutnya ada multimedia dan internet. Pengantar MIMA atau Multipurpose Internet Mail Extension, yaitu digunakan untuk mendeteksi file multimedia di internet seperti teks, teks file, atau teks HTML. Kemudian image GIF, image JPEG, image PNG. Kemudian video MPEG, dan video QuickTime. Ada audio basic atau audio WAV, dan aplikasi MS Word dan application OpTextStream. Selanjutnya ada multimedia streaming. Streaming media adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara real-time pada jaringan komputer. Di dalam multimedia streaming ada streaming versus download. Adapun kelebihan dan kekurangannya untuk download yaitu download dan simpan file dalam HD sehingga dapat dinikmati pada saat offline. Dapat dilihat berkali-kali, standar file bisa dibaca oleh semua jenis mesin dengan kualitas yang bagus. Tetapi kelemahannya yaitu waktu download yang lama. Sedangkan streaming memiliki kelebihan dapat dilakukan pada bandwidth dengan kecepatan rendah. Webmaster tidak perlu risau dengan bandwidth, dan webmaster tidak dibatasi oleh besarnya file. Tetapi kelemahannya yaitu hanya dapat dilihat pada saat online dan kualitas gambar jelek. Selanjutnya ada streaming protokol. Di dalam streaming protokol terdapat 5 protokol. Yang pertama Resource Reservation Protocol, yaitu digunakan untuk mereserve bandwidth sehingga data dapat tiba di tujuan dengan cepat dan tepat. Yang kedua ada Simple Multicast Routing Protocol atau SMRP. Protokol yang mendukung conferencing dengan mengandalkan multiplying data pada sekelompok user penerima. Yang ketiga ada Real Time Streaming Protocol atau RFC 2326, yaitu digunakan oleh program streaming multimedia untuk mengatur pengiriman data secara real time, tidak bergantung pada protokol transport. Yang
keempat ada Real Time Transport Protocol atau RFC 1889, yaitu suatu standar untuk mengirimkan data multimedia secara real time bergantung pada protokol transport dan berjalan di atas UDP, tapi bisa juga di atas protokol lainnya. Yang terakhir yaitu Real Time Control Protocol. Protokol QoS atau Quality of Service untuk menjamin kualitas streaming dan merupakan bagian pengkontrolan paket data pada RTP. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.